Karena kita ini kan harus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar surgawi. Makin hari kan kita diperbarui supaya semakin sempurna kita punya pengenalan akan Allah, apa yang Allah kehendaki itu. Bukan makin sempurna kita punya maki-makian, makin sempurna kita punya fitnah-fitnahan dan kejahatan kotor-kotor dari mulut kita itu. Nah, kita kan sudah lahir baru, kata lahir baru itu artinya memimpin kepada kebenaran dan kekudusan. Supaya gambar surgawi itu nyata, benar, jangan samar-samar. Nah, kemarin saya dengar ada orang bilang, ada gereja atau ada hamba Tuhan bilang, Tuhan bilang katanya tidak usah vaksin karena itu sama dengan antikris. Itu chip yang dibilang itu bentuknya benda padat. Dan pada masa pemerintahan mereka itu nanti antikris itu bukan penyakit yang paksa orang untuk pakai chip itu, tetapi pemerintahan mereka yang penuh kuasa itu bukan penyakit yang paksa. Dan pada zaman itu orang tidak akan mati kalau disiksa. Itu penderitaan membuat mereka harus memakai cap itu. Ini vaksin di baku tantang-tantang, nanti mati baru tobat. Itu kan vaksin itu cairan bukan chip. Vaksin itu cairan, mana ada bongkar untuk vaksin baru ada bilang itu. Pengaruh-pengaruh aneh. Saya sudah divaksin tahu. Walaupun saya punya iman untuk tidak kena. Iya, saya punya iman. Walaupun kena dan mati. Yang takut, saya sudah pernah mati, saya bangkit kok. Anda fitnah saya pun saya tidak akan mati. Sedangkan saya mati saja yang kematian tidak bisa mengambil saya kok. Tuhan menghidupkan saya kembali. Berarti Anda akan berhadapan dengan yang menghidupkan saya. Sama seperti ini, banyak yang tidak mau vaksin karena alasan antikris lah. Kecuali habis vaksin terus muncul 666. Nah, itu jangan ya. Tapi buktinya tidak ada yang ada bekas sakit suntik. Vaksin untuk kesehatan lah. Ada yang bilang itu suara Tuhan lah. Saya tidak mendengar suara Tuhan untuk itu. Yang saya mendengar itu adalah saya tengking itu penyakit-penyakit yang seperti ini. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada pada kita. Ya, kalau diizinkan vaksin ya vaksin. Yang baku tengkar-tengkar, ada di grup-grup itu baku tengkar-tengkar. Ini ada yang pernah bertanya sama saya lagi. Siapa yang tanya saya lalu, Pak itu vaksin di dalam mobil waktu itu saya sempat lihat mobil. Pak itu corona itu betul ya? Mata saya nyengir begini. Sampai begitu sudah lihat begitu banyak orang mati. Kau masih bilang itu tidak betul, bagaimana itu? Kau perlu cium mayatnya, terus kau kena mati. Ada saja orang yang mengkamuflase keadaan-keadaan yang sudah nyata ini. Siapa yang tidak vaksin tidak boleh ada di sini. Vaksinlah, kecuali kau punya iman sudah sangat besar. Kau seperti sahabat John Lake, ya, yang taruh tangan begini, virusnya mati ya. Kalau tidak, ngapain tidak vaksin saja supaya aman toh. Jadi kita di sini saja sering mendoakan orang sembuh, dan orang sembuh pun saya suruh Anda vaksin, ya. Tidak apa-apa, itu program pemerintah yang bagus. Jadi ikuti, jangan. Kemarin saya lihat ada YouTube dikasih buat saya di pegunungan sana, pendeta-pendeta kumpul lalu buang vaksin. Oh, kau mau buktikan bahwa satu orang yang kena taruh di sana mampu semua.
Baru kau tahu itu. Jangan bikin hal yang tidak ya. Kalau Anda sakit tapi Anda sudah berjuang vaksin dan apa, itu lain cerita ya. Tapi tidak usah pakai bilang ini antikris ya. Tidak usah lah. Ya, jangan ada sampai kalau orang di pedalaman sana bilang, "Oh, kami tidak apa-apa, tidak itu karena kau jauh di sana." Kalau nanti virusnya sampai ke sana, kamu habis dibabat. Nah, kalau pemerintah sudah kasih vaksin, ikutilah vaksin itu. Kita tidak tahu dari dunia mana datang. Akan banyak, bahkan pendeta-pendeta pun banyak yang mati kok. Ya kita pakai pikiran baik saja, mungkin mereka sudah waktunya dijemput. Makanya itu mesti kita jaga diri baik-baik, jangan kita sembarang ya. Biar kita diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Karena kan sering kita punya pengetahuan tidak benar. Contoh seperti COVID ini. Vaksin saja sudah kacau balau. Lain bilang ini angka 666. Ini saja pengetahuannya sudah kacau balau. Jangan-jangan nanti kau masuk neraka. Apa hubungannya vaksin dengan masuk neraka? Nah kalau saya vaksin flu, kan mirip itu. Tidak usahlah komat kami hal-hal yang pakai suara Tuhan lah. Ya, jadi perhatikan ini baik-baik supaya jangan sampai kita dicolongi oleh hal-hal yang tidak perlu ya. Tapi mari kita memperbaharui kelahiran baru kita bertambah-tambah supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar kaliknya atau tentang surga, tentang hal-hal yang tidak kelihatan. Akhirnya hal-hal sederhana seperti vaksin ini lagi pakai suara Tuhan lah, pakai antikris lah. Hal-hal dangkal itu enggak usah, suara Tuhan pun orang bisa bedakan lah. Enggak usah pakai bilang ini Tuhan bicara buat saya. Mungkin kalau orang tidak tahu membedakan sekali sehingga Tuhan tidak perlu bicara. Tetapi bagi kami yang sudah bertumbuh dewasa tahu membedakan itu, tidak usah pakai bicara Tuhan, bicaralah. Langsung kita lihat, oh ini kotoran cicak ini. Tahu? Anda punya mata, katakan Anda buta. Masa Anda tidak bisa bedakan di kursi, lalu bilang ini Tuhan bicara buat saya bahwa ini kursi. Mata kan ada bisa melihat. Kalau itu tidak bisa dibedakan, tersembunyi atau rahasia, baru bilang Tuhan bicara itu benar. Tapi kalau cuma kursi bilang Tuhan kasih tahu saya ini kursi. Lalu matamu itu untuk apa coba? Rasa-rasanya banyak orang hanya berpikir bahwa Tuhan hanya bicara buat dia sendiri, orang lain tidak. Itu yang sering membuat sehingga bahasa itu sering dipakai. Padahal saya kasih tahu Anda, ketika Anda bertumbuh dengan baik, Anda tidak perlu Tuhan bicara atau tidak perlu Anda diajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Tuhan akan berbicara dan mengajar engkau tentang seluruh kebenaran yang tidak engkau tahu, bukan yang kau tahu. Dan ketika kita bertumbuh, kita punya panca indera ini bagus sekali memahami sesuatu. Jangan kau sangsikan panca inderamu. Ketika kau bertumbuh dengan baik, kau berdoa, kau kudus, apa yang kau lihat itu nyata. Ini HP kecil, kalau kau lihat ini, masa orang bilang ini roti. Lalu kau percaya karena dia bilang itu suara Tuhan. Kau bisa melihat, dia juga bisa melihat. Makanya saya kalau bicara tentang kepekaan, suatu waktu kalau saya bicara tentang kepekaan, saya akan kasih tahu buat Anda bahwa Anda juga bisa melihat seperti mereka melihat. Supaya jangan ada orang bilang ini suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Tidak salah orang bilang suara Tuhan, tapi jangan semua yang kecil-kecil juga suara Tuhan. Saya lihat ini apa nih? Voucher 100.000 ini suara Tuhan bilang buat saya bahwa ini 100.000. Apa mau? Kalau kita bicara suara Tuhan itu sesuatu yang ilahi sekali, sesuatu yang tersembunyi mungkin ya. Saya juga angkat jempol, tapi ya tangkap ini baik-baik. Supaya jangan kita salah-salah. Kita tidak tahu membedakan mana vaksin, mana vas bunga. Tinggal baku peto-peto sana sini. Padahal jelas-jelas kita bisa melihat itu. Hal-hal yang tidak perlu pakai suara Tuhan, orang pakai suara Tuhan. Saya juga nguji waktu itu. Tapi kan saya tidak perlu. Anda tahu tidak, saya kasih tahu Anda, ketika Anda terbiasa diajar oleh Roh Kudus, bersekutu dengan Tuhan, berinteraksi dengan Roh Kudus,
Kadang-kadang Roh Kudus mentertawai kita, kenapa? Kau bertanya apa yang kau bisa lihat dan mengerti? Ngapain itu ditanya? Kadang-kadang dia berbicara seperti itu. Dan saya sendiri malu-malu biasa. Ngapain kau paksa tanya itu? Kau bisa gitu mengerti. Cuma karena ada orang-orang yang bikin kacau jadi kau bingung. Lihat dengan baik-baik, matamu masih terang. Telingamu masih jelas mendengar. Hati atau lidahmu tuh masih bisa merasakan. Ngapain keadaan sekeliling bikin kacau kau? Kecuali sesuatu itu yang rahasia. Jangan jelas-jelas di mata. Ini nyata begini toh. Kita mau tanya Tuhan lagi, ini rahasia apa? Makanya itu mata mesti terang, telinga mesti peka mendengar. Batin kita mesti bisa merasa. Tidak mungkin kau makan mangga terus orang bilang ini durian. Terus kau bilang, iya betul ya durian rasa mangga. Bodohmu. Makanya itu panca indera. Di dalam Roma kan tulis toh, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu tahu membedakan mana baik, mana berkenan, mana sempurna. Berubah oleh pembaruan budi, jangan tidak berubah.